Selamat datang di vlog perjalanan saya kali ini. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak Anda semua untuk mengeksplor salah satu warisan budaya Indonesia yang menakjubkan, Candi Prambanan, yang terletak di perbatasan antara Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Klaten, Jawa Tengah. Perjalanan saya dimulai dari Temanggung, sebuah daerah yang terkenal dengan udara sejuknya dan pemandangan pegunungan yang indah. Dari pusat kota Temanggung, saya menempuh perjalanan sekitar 90 hingga 100 km menuju Candi Prambanan. Waktu tempuhnya kurang lebih 2,5 jam. Di sepanjang perjalanan, saya melewati pemandangan sawah hijau, lereng Gunung Sumbing dan Sindoro, serta deretan pepohonan yang menambah kesejukan suasana. Setelah melewati wilayah Magelang, perjalanan dilanjutkan menuju kota Munthilan, lalu masuk ke jalur utama Yogyakarta-Solo. Dari sini, suasana mulai berubah, semakin ramai dengan kendaraan, pertokoan, dan aktivitas masyarakat yang hidup. Tak lama kemudian, kita akan mulai melihat papan penghuni jalan menuju kawasan wisata Candi Prambanan. Setibanya saya di kawasan wisata, suasana sejarah langsung terasa. Sebelum memasuki area Candi Utama Prambanan, saya berhenti sebentar di loket tiket masuk. Di sini, saya membeli tiket untuk memasuki kawasan candi. Suasananya cukup ramai dengan para wisatawan, baik dari lokal maupun mancanegara. Begitu melewati gerbang utama, kita akan disambut oleh pemandangan taman-taman hijau di daerah sekitar Candi Prambanan. Kita akan melewati beberapa kompleks candi pendamping dari runtuhan batu kuno yang tersebar di sekitar area utama. Batu-batu ini bukan sembarang batu, melainkan sisa-sisa struktur candi yang runtuh akibat gempa dan usia yang sangat tua. Sebagian di antaranya telah direkonstruksi oleh para arkeolog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Halo semuanya, nama saya Lina Zara Fauzia. Saya dari kelas Kimia Analisis 4. Pada kesempatan kali ini saya berada di situs Candi Prambanan, yaitu salah satu situs candi Hindu terbesar di dunia. Di bagian depan kompleks terdapat Candi Perwara, yaitu candi-candi kecil yang dulu berfungsi sebagai tempat pemujaan bagi para dewa pelindung. Ada ratusan batu yang masih tersusun rapi maupun berserakan di tanah. Semua itu menjadi bukti betapa megahnya kompleks Candi Prambanan di masa lampau. Semakin kita melangkah ke dalam, 3 candi utama akan terlihat dengan megah. Candi Siwa Mahadewa yang merupakan candi terbesar dan pusat dari kompleks ini, Candi Brahma di sisi selatan, Candi Wisnu di sisi utara. Ketiga candi ini melambangkan konsep Trimurti, yaitu 3 dewa utama dalam ajaran Hindu. Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Candi Siwa sendiri memiliki tinggi sekitar 47 meter, dan di dalamnya terdapat beberapa arca penting yang sangat bersejarah. Di ruang sisi candi, saya juga melihat arca Ganesha yang dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, digambarkan dengan kepala gajah dan tubuh manusia. Selain itu, ada pula arca Dewi Durga Mahisasura Mahardini yang digambarkan berdiri di atas tubuh raksasa berbentuk kerbau bernama Mahisa. Arca ini sering disebut juga sebagai Roro Jonggrang karena terkait dengan legenda rakyat setempat tentang kisah Bandung Bondowoso dan Roro Jonggrang. Menariknya, seluruh bangunan Candi Prambanan dibuat dari batu andesit, yaitu batu hasil pembekuan lava gunung berapi. Batu ini sangat keras dan tahan cuaca. Disusun menggunakan teknik interlocking tanpa semen, tapi saling mengunci dengan presisi tinggi. Hal ini menunjukkan kemajuan teknik arsitektur dan ketelitian luar biasa dari para pembangun candi di abad ke-9 Masehi. Selain arca, salah satu hal paling menarik di Candi Prambanan adalah ukiran relief di dinding candinya. Relief-relief ini menceritakan kisah epos Ramayana dan Krishnayana, 2 cerita besar dari ajaran Hindu. Jika diperhatikan dengan teliti, setiap panel ukiran di dinding menggambarkan adegan-adegan penuh makna, mulai dari peperangan, kisah cinta Rama dan Sinta, hingga perjalanan spiritual para dewa. Reliefnya dipahat dengan presisi luar biasa, menggambarkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan bentuk pakaian dan perhiasan.
Dari sini, kita bisa melihat betapa tinggi tingkat seni dan keahlian masyarakat pada masa kerajaan Mataram kuno. Jadi pada kesempatan kali ini saya mendapatkan salah satu turis yang saya bisa dapat berbincang. Okay. What's your name? Abigail, Where do you come from? America. Okay. What do you think about Prambanan Temple? It's very beautiful. I love to see all the old buildings. It's so pretty. It is your first time visiting Indonesia? Yes. How did you know about Prambanan Temple? I googled it. Oh, okay. Do you like historical state like this? Yes. Thank you so much. You're welcome. Setelah menjelajahi area candi utama, saya melanjutkan perjalanan ke Museum Candi Prambanan yang terletak tak jauh dari kompleks. Museum ini menyimpan berbagai artefak arkeologis seperti fragmen batu, arca, miniatur candi, dan foto-foto proses pembugaran. Melalui kunjungan ini, saya jadi semakin memahami bagaimana arkeolog berperan penting dalam melestarikan peninggalan sejarah yang luar biasa ini. Setelah keluar dari museum, saya berjalan ke pusat oleh-oleh dan souvenir. Di sini suasananya sangat ramai dan penuh warna. Banyak penjual yang menawarkan kerajinan tangan, miniatur candi dari batu, batik, hingga pernak-pernik khas Yogyakarta. Saya pun membeli beberapa sebagai kenang-kenangan dari perjalanan ini. Melalui perjalanan ini, saya belajar bahwa setiap batu, setiap arca, dan setiap relief di Candi Prambanan menyimpan cerita besar tentang peradaban, keyakinan, dan seni tinggi masyarakat Indonesia di masa lampau. Melihat keindahan dan keagungan Candi Prambanan membuat saya sadar betapa berharganya warisan budaya bangsa kita. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita menjaga, merawat, dan melestarikan peninggalan bersejarah ini agar keindahannya tetap abadi dan bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Cukup di sini perjalanan saya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya.